Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kemudian kita langsung masuk ke dalam general reading. Seperti biasanya, kali ini temanya adalah koneksi yang sangat kuat di antara kalian ya, antara kamu dan dia. Ya, kita lihat terlebih dahulu ceritanya seperti apa. Dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini ya. Kalau tidak ya berarti ini bukan pembacaan untuk kalian, karena general reading itu tidak bisa resonate untuk semuanya. Bisa resonate untuk mungkin beberapa aja yang resonate, dan energi kartu tarot bisa terbolak-balik atau vice versa. Oke, antara kalian juga seseorang yang kalian pikirkan, kalian fokuskan. Oke. Di sini ada Page of Pentacle, cerita-cerita tentang kabar berita atau mungkin apa ya, hal-hal yang sifatnya semangat ya, semangat baru ya, hal-hal berita-berita baru ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan energi-energi kematangan jiwa ya, di sini energinya itu memang belum dewasa. Artinya kalau untuk masalah apa ya, masalah kehidupan secara umum, itu memang orang ini nggak mau susah-susah, bukan orang yang tipikal mau berjuang keras gitu ya. Tapi di sini kalau keinginan untuk belajar untuk lebih baik gitu ya, ada keinginan seperti itu. Kemudian di sebelahnya ada King of One. Oke. Banyak kartu reverse kali ini. Oke, saya tambah satu lagi atau mungkin 7 ya. Oke. Saya tata dulu. Kartu King of One, di mana di sini adalah sosok-sosok yang ambisius. Sebenarnya orangnya ya karismatik, ya orangnya mungkin memang walaupun nggak ganteng itu keren lah, enak dilihat ya. Di sini orang ini adalah orang-orang yang apa ya, punya tanggung jawab besar, jiwanya pemimpin sebenarnya ya. Tapi di sini dia memang, sekali lagi kalau ini digandingkan sama ini klop ya, ini nggak dewasa. Ini harusnya dewasa tapi terbalik ya. Harusnya dia itu orang yang suka tantangan ya. Tapi karena ini bersebelahan, orang yang kurang mau kerja keras ya, Banyak di sini akhir-akhir ini saya tarik energi-energi pemalas ya. Energi-energi orang yang tidak mau berjuang lebih gitu. Oke, kemudian di sini ada di Emperor, Kaisar, juga terbalik ya. Juga terbalik, di mana di sini adalah jiwa-jiwa pemimpin ya, orang-orang yang intelektual, tapi di sini enggak. Ini entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ya. Kok gini ya energinya ya. Kemudian di sini ada Three of One di sini artinya adalah menatap ke depan ya. Kalau soal menatap ke depan, kemudian apa ya, berencanalah, seperti merencanakan sesuatu, itu nggak mau lihat masa lalu ya, maunya maju terus. Bagus sih ya, tapi hanya sekedar niat ya, masih sebatas niat ya. Kalau untuk tindakan nyatanya di sini nggak ada sama sekali ya. Kemudian ini terkait dengan hubungan atau apapun ya di antara kalian. Ini rupanya cerita-cerita tentang koneksi ya. Koneksi kalian itu seperti ini, kalian berhadapan dengan sosok-sosok ya. Ini banyak yang keluar sosoknya, lebih kepada sosoknya daripada ceritanya. Di sini ada justice ya. Justice di sini adalah di mana ada satu keseimbangan. Ya di sini karena terbalik, jadi ada ketidakseimbangan. Ini ketidakseimbangan itu kalau dikaitkan dengan kartu-kartu sebelumnya, di mana antara niat pemikirannya itu inginnya ya, energi-energi keinginan, niat itu besar ya, tapi tidak diwujudkan ya, Jadi ini ketidakseimbangannya di situ ya, antara keyakinan ya dengan tindakan itu nggak seimbang
Dan di sini ada Nine of Wands ya. Bisa dilihat bahwa ini pagarnya segini ya, pagarnya segini. Oh, kok mencong, bentar. Pagarnya itu cuman segini, sebenarnya kan bisa melompat ya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan usaha dalam hubungan ya, orang ini nggak mau apa ya, nggak mau effort ya, effortnya kurang, niatnya ada, tapi tindakan nyatanya nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Apakah kalian masuk ke dalam cerita yang seperti ini ya? Kalau tidak, jangan dipaksakan, berarti ini bukan bacaan kalian, untuk kalian ya. Mungkin di video ini kalian nggak cocok, nggak resonate. Mungkin di video-video saya yang lainnya, judulnya bisa dilihat, bisa ditonton di sana, mungkin lebih resonate. Kita lihat bottom of the deck-nya ya. Di sini ada Nine of Cups. Ya. Di sini ada menunjukkan bahwa hubungan-hubungan yang sebenarnya hubungan yang bahagia ya, banyak pemberian, artinya bisa berarti hubungan yang apa ya, kalau soal ini nggak terlihat hubungannya hubungan apa ya. Cuman kalau suruh keluar kencan seumpamanya atau memberikan segala sesuatu itu ada sih. Cuman di sini sifatnya itu ada magician ya. Magician di sini itu kekuatan dan kepintaran ya. Sekalipun orang ini itu memberikan sesuatu ya, memberikan sesuatu entah itu perasaan ya atau materi atau apapun di sini untuk kalian berdua, untuk hubungan itu sifatnya lebih ke manipulatif ya, supaya kita itu apa ya, dia itu pinter dan tahu, mungkin dia tahu kalau kalian itu dikasih-kasih itu kemudian senang, dikasih sedikit aja senang, diperhatikan aja senang, dia tahu, jadi dia memberikan hal-hal yang sifatnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada Two of Swords ya. Di sini ada lagi hal-hal yang sifatnya itu mungkin ini juga dari kalian ya. Ada beberapa yang memang tidak komunikasi ya. Mungkin sedang bingung dengan hubungan ini ya. Sehingga logika kalian nggak jalan ya. Kayak nggak apa ya, nggak bisa mikir harus ngapain ya. Ini rupanya kalian bingung sama suatu koneksi dengan seseorang ya. Karena apa, di sini ada hal-hal yang sifatnya mungkin hubungan-hubungan asmara. Page of Cup di sini terkait dengan orang-orang yang mungkin kalian sudah terperangkap dengan karismanya atau mungkin terperangkap dengan godaannya ya, terperangkap dengan pesona dia ya, kemudian kalian jadi halu. Terkadang kalian juga mikir apakah saya halu ya, seperti itu. Sebelum kita lanjut saya mau ingatkan ya, ada DM, saya mau bukan ingatkan, saya mau cerita sedikit aja. Ada yang komentar juga ada, belibet bunda, sulit dimengerti. Oke, memang saya mohon maaf terlebih dahulu bahwa saya memang mungkin gak pintar menyampaikan, penyampaian saya itu belibet. Sebenarnya maksud saya itu saya jelaskan satu persatu, mungkin supaya kalian juga apa ya, bisa sambil belajar ya, supaya tahu arti kartu itu. Jadi kalau lihat yang lainnya itu nggak gampang dibohongin gitu loh, apa ya. Jadi kalian juga ngerti gitu loh ceritanya gitu. Jadi saya memang detail, bukan asal membaca ya, asal membaca kemudian kalian nggak tahu artinya ya. Yang penting tahu dari omongan saya. Kalau saya sih lebih suka kalian juga ikut memahami ya, ikut mengerti. Jadi bukan hal yang instan-instan. Dan mungkin kalau dibilang, ala bunda nggak usah terlalu serius, ini kan hanya hiburan ya. Kalau menurut saya membuat konten ini bukan hanya untuk hiburan, tapi lebih kepada manfaat positifnya ya. Kalau kalian yang tidak ingin penjelasan-penjelasan yang detail, mungkin kalian nggak cocok dengan konten saya. Banyak kok konten yang lain itu bisa langsung ya. Cintakah dia dengan saya, langsung dilihat, oh iya cinta, tanpa tahu ceritanya, kronologisnya, seperti itu. Monggo silahkan. Semua itu pilihan ya, pilihan. Bebas kok sekarang. Kalian sekarang sudah teknologi maju dan kalian juga harus siap dengan teknologi, harus paham juga ya. Bagaimana cara menyikapinya, menanggapinya, ya seperti itu. Jadi memang saya cara penyampaiannya seperti ini. Ya, boleh ditulis di komentar kalian sukanya yang gimana, yang langsungan aja bunda, terlalu lama berbelit-belit, monggo silakan, bebas kok, saya bebas. Oke,
Jadi saya kalau bikin konten ini sebenarnya tujuannya supaya apa ya, berbagi afirmasi positif, saling sharing, hal-hal yang enak-enak didengar. Siapa tahu bisa membuka wacana ya, membangkitkan semangat, itu aja kok ya. Bukan lebih kepada pembacaan ramalan. Dan saya kan juga nggak ngeramal-ngeramal, nggak melihat masa depan, tidak membaca jodoh, lahir, mati, rezeki yang bukan wewenangnya manusia ya. Itu kemudian kita lihat lebih lanjut ya. Masih dari kartu ini aja ya. Di sini yang kalian bingung dengan koneksi ini ya, koneksi ini bingung dengan koneksi ini, dan dia itu memang nggak ada kayak nggak effort gitu, tapi ingin lepas nggak bisa, seperti itu. Banyak yang tanya kenapa, di sini ada apa sih ceritanya. Mungkin kalian yang sering nonton tarot itu banyak yang tahu ya, energi karmik, kemudian twin flame, soulmate ya. Di sini saya memang tidak menjelaskan khusus karena memang sekali lagi tujuan saya bukan kepada definisinya ya. Yang penting kan solusinya. Terus kalau karmik kenapa? Kalau twin flame gimana? Kalau soulmate gimana? Yang penting kan langkah yang kita ambil untuk mengatasi permasalahan, itu aja ya. Jadi kalau untuk kita twin flame ini Bunda, terus kenapa kalau twin flame ya? Yang penting ujungnya kemana gitu loh ya, ada manfaatnya apa gitu. Yang penting harus ada manfaat positifnya. Oke, di sini ada Seven of One ya. Seven of One itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu apa ya, kegigihan ya, kegigihan untuk tetap berada di satu situasi, satu hubungan ya. Mungkin di sini kalian berusaha untuk tetap gigih ya, atau mungkin salah satu itu nggak ingin ditinggalkan ya. Ada cerita-cerita seperti itu. Kenapa nggak ingin ditinggalkan? Berarti kan terus melekat. Oke, ini di sini gini, di sini gini. Oke, di sini karena sebenarnya hubungan ini menurut kalian itu tidak sesuai yang kalian harapkan. Mungkin kalian di awal karena ini ya, terpesona atau mungkin terhanyut dengan seseorang ini, kemudian kalian harapannya kan besar. Oh nanti begini dan begitu, ternyata nggak sesuai dengan harapan ya. Oke, kemudian di sini ada Knight of Swords. Kayak kalian ingin pergi ya, ingin pergi, merasa ngapain juga sih berada di dalam hubungan ini. Hubungan ini nggak worth it, nggak make sense gitu, nggak berguna ya. Dan dirasakan bahwa nggak nyaman ternyata ya. Semakin kesini sebenarnya kenyamanannya di mana sih? Nggak sesuai seperti yang saya bayangkan gitu. Ternyata nggak enak-enak banget ya. Kemudian di sini kalian berusaha untuk apa ya? Berusaha untuk memahami perasaan kalian bahwa apakah ia benar ya? Apakah benar ini saya cinta benar? Apakah dia cinta benar ya? Kemudian pinginnya itu melihat ke depan aja. Udah wes, yang belakang nggak usah dilihat-lihat lagi. Yang penting ke depannya gimana nih? Apa lanjut, apa enggak? Saya harus gimana? Kan gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini ada energi-energi seperti itu. Oke. Kemudian di sini The Moon ya. Kalian banyak apalagi kalau malam. Moon ini kan bulan ya. Bulan itu keluarnya itu malam ya kan? Adanya di malam hari. Di sini kalau kalian itu malam biasanya sering kepikiran ya, kepikiran lagi, sering teringat dia ya. Kemudian kalian itu berusaha, jadi konflik batin ya, berusaha meyakinkan diri sendiri ya, tapi kok kenyataannya juga nggak seperti itu. Saya yakin kok orang ini memang sayang sama saya gitu, tapi kok kenyataannya dia hilang-hilangan ya. Ada yang ghosting, ada yang komunikasinya polanya berubah, sikapnya berubah, tapi kalian itu tetap apa ya, tetap berusaha meyakinkan diri ya, tetap berusaha meyakinkan diri. Sama ada sebenarnya dalam meyakinkan diri kalian itu ada ketakutan, ada kepikiran yang cenderung stres ya, terlalu banyak memikirkan itu ya. Oke, di sini memang koneksinya kuat, saya rasakan. Oke lah. Macam hubungannya nggak ini ya, nggak secara khusus terlihat di sini. Dan di sini ada Page of One. Oke, memang karena kalian itu apa ya, setengah gitu loh. Jadi satu sisi kalian masih suka, masih
suka dengan orang ini, satu sisi hubungan ini mau dibawa kemana, kok gini-gini terus, kok semakin kesini semakin seperti ini, nggak nyaman dan lain sebagainya. Tapi kalian untuk melepaskan, nah, kalian juga berat ya, berat karena di sini kalian ingin melanjutkan apa yang ingin kalian inginkan ya, semuanya ingin pergi gitu, tapi nggak bisa, seperti ketarik lagi ya. Ini terkait sama hubungan ini kalau saya lihat ya, hubungan. Jadi di sini itu kalian benar-benar nggak bisa melepaskan kalau saya lihat. Nah, oke. Di sini sebenarnya King of Swords. Oke. 3 aja ya. Di sini mungkin memang kalian jadi nggak yakin dengan orang ini ya. Karena apa? Yang usaha kalian terus ya. Kemudian yang berjuang kalian terus. Kadang-kadang antara logika kalian dengan komunikasi atau kenyataan yang terjadi itu nggak sama ya. Jadi kalian itu jadi ragu ya, Kemudian di sini ada pemikiran-pemikiran secara logika ya. Baguslah kalau kalian di sini memang sudah mulai untuk logis ya, menyikapi atau apa ya, memandang satu hubungan ya. Ada keinginan untuk apa harus disudahi seperti itu. Ya, kita kembali lagi kepada topiknya, koneksinya ya. Koneksinya itu kuat. Kalau sudah memang kejadiannya seperti ini ya, sesuaikan lagi. Terus harus gimana Bunda? Ini koneksinya sangat kuat. Saya nggak bisa melupakan, nggak bisa meninggalkan, rasanya seperti ketarik terus ya. Kita lihat ya. Ini bisa kamu, bisa dia. Tapi kita lihat lebih lanjut. Ini dia gimana kepada kalian ya. Ini kepada kalian lebih spesifik lagi karena di sini nyampur ya. Saya nggak puas kalau gini. Harus dilihat ke dianya sendiri. Apakah dia juga terkoneksi dengan kalian ya? Koneksinya apakah juga kuat? Apakah hanya kalian yang halu? Kalian yang merasa terkoneksi dengan dia enggak gitu ya. Kita lihat ya. Fokuskan kepada seseorang, oke. Ada the death ya. Kita lihat langsung. Oke. Kalau ditanya cinta ya, cintakah dia sama saya Bunda? Kok kenapa perasaannya seperti ini? Saya kan nggak mau halu ya. Di sini memang dia itu membatasi perasaannya ya. Saya lihat kan supaya kalian juga bisa belajar dikit-dikit lah. Siapa tahu bisa jadi tarot reader ya. Di sini the lover, tapi terbalik ya. Jadi perasaan cinta ya, ada hal-hal yang sifatnya cinta itu, tapi dia membatasi di sini, ya. Membatasi seperti energi. Kalau 9 ini lebih kepada berat ya. Hubungan ini dia merasa nggak segitunya ini. Apa ya? Dia kayak nggak berat gitu loh sama hubungan ini ya. Atau bisa dikatakan bahwa energi dia itu nggak mau tertarik ya. Jadi dia ini lebih bisa membatasi, lebih bisa lebih bisa ini loh. Ini mungkin energinya maskulin ya. Lebih bisa memanage ya, mengatur yang namanya perasaan supaya tidak melekat, supaya tidak terkoneksi, supaya nggak tertarik atau teringat terus ya. Ya, supaya nggak berat. Kemudian dia juga kalau dibilang apakah dia tidak mencintai saya, apakah dia tidak terkoneksi? Terkoneksi. Tapi dia ini bedanya adalah dia lebih bisa mengatur perasaannya, mengatur pikirannya, membatasi ya. Karena dia itu tipikal orang yang dikasih banyak ya udahlah. Tipikal orang yang menatap masa depan ya. Memandang segala sesuatu itu dari logika seperti itu ya. Dan nggak mau ceroboh. Kemudian dia itu orang-orang yang memang
tipikal orang yang mau mengambil tindakan, ya, mau bergerak, mau mewujudkan secara nyata, ya, secara nyata eh, apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia inginkan. Beda sama hubungan ini ya, hubungan yang dia inginkan saja. Oke. Di sini two of one. Oke. Di sini dia itu memang di sini king, tapi di sini two of one dan terbalik. Dia ingin mengambil tindakan untuk nggak usah memikirkan tentang koneksi dia gitu ya. Jadi dia lebih ke apa yang terlihat saja, bukan yang dirasakan. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya apakah dia cinta sama saya? Cinta, tapi dia membatasi. Jadi dia tidak mau terhanyut ya. Kalau koneksinya, iya, dia juga terkoneksi, sering memikirkan, iya, tapi dia selalu mengalihkan ya. Nggak mau ceroboh, nggak mau terus-terusan memikirkan soal koneksinya ya. Ini beda sama kalian. Kalian kenapa saya harus ingat terus? Nah, itu bedanya. Jadi di sini jelas ya. Terus kalau ditanyakan, terus saya harus gimana Bunda gitu ya. Sebentar, sebelum dilihatkan harus apa kalian, kita lihat inisialnya dulu ya. Inisial dia, inisial kamu ya. Entah nama tengah, nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama julukan. Oke? Dikit aja, katanya ada yang bilang jangan banyak-banyak Bunda. Oke, dikit aja. Oke, cukup. Oke, di sini ada B. Ada B. Oh, di sini cukup kok. Ada B, ada Z. Ada A, ada Y, ada O, ada J, ada I, H, ada Q. Ya. Ini inisialnya. Dan kemudian sekarang kita lihat ya, saran untuk kalian. Jadi saya lebih ke saran ya, lebih ke afirmasi positif, lebih hal-hal yang sifatnya pencerahan ya, bukan ke ramalan-ramalan. Ya, jadi perlu kalian juga pahami gitu. Kalau kalian yang nggak suka sama ngapain sih nasehatin saya sok bijak atau apapun, ya nggak usah gitu loh, nggak usah. Karena saya memang lebih mengutamakan itu daripada ramalan-ramalan ya. Di sini surrender. At time we must surrender the old before something new can enter our life. Let go and all will work our. Ya, sebentar. Jadi gini, saya harus gimana Bunda ya dengan koneksi ini ya. Jadi di sini kalau memang kalian sudah menyerah ya, kalian sudah nggak mau, ya kalian juga harus bertindak sendiri. Jangan tergantung, walaupun ini hubungan ya. Hubungan itu kan orang dua ya. Tapi kalau kalian sudah memutuskan untuk, kalau kalian sudah nggak nyaman ya, bukan berarti kita tidak memikirkan dia ya, tapi lebih kepada logika lah. Untuk apa kita harus sakit semua untuk mempertahankan suatu hubungan ya? Kalau memang waktunya menyerah ya, karena apa? Kita juga layak bahagia dong. Jangan kita membuang-buang waktu sia-sia untuk satu hubungan yang membuat sakit semua ya, tanpa kejelasan atau tanpa kebahagiaan ya. Karena apa? Kebahagiaan kita itu bukan tergantung dia ya. Sekalipun dia menggantung, kita juga sebenarnya harus tetap bahagia. Semua dari dirinya sendiri. Oke? Secret admirer, someone has deeper feeling for you than they are letting on. Oke. Sebenarnya gini. Jadi sekalipun dia ini seneng ya, cinta sama kalian, tindakan nyatanya nggak ada ya kan? Apakah kalian cukup nyaman dengan hal yang seperti itu ya? Kalau kalian nyaman ya monggo, silakan. Hidup itu pilihan kok ya. Pilihan itu juga satu paket dengan resiko dan konsekuensinya ya. Kalau memang kalian sudah mantap, saya kuat Bunda, saya akan lanjutkan apapun karena saya sayang sama dia, ya monggo. Karena di sini kalau dibilang dia sayang ya, kalau kalian sayang harusnya kuat, nggak pakai mengeluh, ikhlas seperti itu. Karena yang namanya kasih itu tanpa syarat. Tapi kalau cinta, obsesi, nah obsesi beda. Jadi sakit semua. Siapa yang sakit? Kita sendiri. Karena apa? Karena obsesi kita sebenarnya. Oke? Oke, jadi terlepas twin flame atau apapun, yang penting gimana kita menyikapinya secara positif, melihat dari sudut pandang yang positif. Oke,
Di sini ada power. You instinctively know what is right for you, and you have the power to say no or to walk away at any time. Jadi kamu itu sudah punya insting atau intuisi kalian mengarahkan kepada sesuatu yang memang sebenarnya kalian sudah tahu ini yang benar. Saya benar, yang benar harus begini, harus begitu. Kalian sudah tahu. Dan kamu di sini sebenarnya punya kekuatan untuk bilang enggak, ya, untuk bilang enggak atau pergi kapanpun, ya, seperti itu. Jadi apapun koneksinya, kuat nggak kuat, ya, yang harus berjuang kita sendiri, ya. Kalau memilih untuk memutuskan koneksi, monggo silakan dengan konsekuensinya. Tapi saya nggak bisa, jangan ragu-ragu. Kalau memang sudah berniat, ya, jangan di tengah-tengah. Hidup dalam penuh keraguan-raguan itu nggak enak, ya, terombang-ambing. Akhirnya apa? Setan ikut, ya, seperti itu. Kalau kita sudah mengambil sikap, saya nggak mau, saya harus memutuskan koneksi ini. Monggo diputuskan. Gimana caranya? Mohon petunjuknya Tuhan dengan usaha-usaha nyata juga, ya, berusaha. Kemudian risikonya akan galau, sedih. Oke, itu proses, ya. Tetap mohon kekuatan Tuhan, tapi tetap dijalani karena sudah memilih. Kalau memang mau menetap di hubungan ini, pilihannya kan hanya dua, menetap di hubungan ini, di koneksi ini. Ya harus kuat, ya, nggak usah mengeluh. Kalau memang cinta dan kasih. Kalau obsesi memang beda. Jadi tanyakan terlebih dahulu kepada hati kalian. Apakah kalian kasih? Ya, ikhlas? Ataukah kalian obsesi? Ya. Jadi itu aja bacaan dari saya hari ini. Semoga bisa diterima. Yang penting afirmasi positifnya. Hal-hal yang sifatnya itu bisa membawa satu pencerahan. Ya. Monggo diambil. Kalau yang nggak asik-asik dibuang saja, diabaikan. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih juga yang mengapresiasi dengan komentar dan lain sebagainya. Yang baru saja menemukan channel saya ucapkan terima kasih. Salam kenal dari saya, Julie Hakim dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalau memang suka dengan bacaan saya, silakan, monggo, saya dengan senang hati di-subscribe dong, ya. Kemudian kalau bisa dibunyikan tanda loncengnya, supaya saya kalau upload terbaru kalian bisa nonton, ya. Mungkin videonya bisa cocok untuk kalian, bisa membawa pencerahan, oke? Segitu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin ini nggak resonate, bisa ditonton video saya yang lainnya, ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.